Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u khalquhu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28. Warrabi'u khalquhu. Warrabi'u adapun yang nomor 4 khalquhu, yaitu mencukur rambut. Ai asy'ari artinya rambut. Au natafahu atau seseorang mencabuti rambut. Au ihraquhu atau membakar rambut. Wal muradu adapun yang dikehendaki izalatuhu, yaitu menghilangkan rambut bi ayyi tariqin, dengan mana-mana jalan, kana yang ditemukan, walau nasiyan walaupun lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan fasal hal-hal yang diharamkan pada waktu ihram, yang jumlahnya ada 10. Tidak boleh menggunakan pakaian yang ada jahitan, tidak boleh menutup wajah, kepala, itu ya. Menyisir rambut. Yang keempat adalah mencukur rambut. Mencukur rambut ini maksudnya adalah menghilangkan rambut. Mencukur rambut bisa dengan mencabut rambut, bisa dengan membakar rambut. Zaman dulu orang memendekkan rambut dengan cara dibakar. Kalau sekarang digunting, dicukur, dikerok, dan lain sebagainya. Nah, yang dikehendaki yang nomor 4 ini adalah menghilangkan rambut dengan cara apa saja, walaupun orangnya itu lupa. Tidak boleh orang yang dalam keadaan ihram ini mencukur rambut, mencabuti rambut, membakar rambut, memotong rambut, dan lain sebagainya. Pokoknya ada usaha atau pekerjaan menghilangkan rambut. Kalau rambutnya uban, dicabuti satu-satu. Nah, kalau rambutnya banyak, dipotong, dicukur, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dilakukan ketika orang itu dalam keadaan ihram. Wal khamisu adapun yang nomor 5 taklimul adfari, yaitu memotong kuku. Ai izalatuha artinya menghilangkan kuku. Min yadin yaitu dari tangan, aurijlin atau kaki. Aurijlin atau kaki itu kalimat ro, jim, dan lam itu bisa dibaca bermacam-macam. Jadi kalimat ro, jim, lam itu kalau dijejer, lalu disusun 5 kalimat yang bunyi yang ro, jim, lam itu bisa dibaca bermacam-macam. Rojala berjalan kaki, rojulun seorang laki-laki, rijla rojulin dengan meniru gayanya laki-laki yang lain, rijlan dengan perjalanan yang sungguh-sungguh. Jadi ro, jim, lam itu bisa dibaca rojulun, rojala, rijlan. Laki-laki berjalan. Yaitu kuku
baik itu kuku dari tangan atau kaki. Bitaklimin dengan cara dipotong, au ghairihi atau dengan cara selainnya dipotong, ya, dicabut atau digigit dan lain sebagainya. Ila idang kasaro, kecuali ketika kukunya itu pecah. Ila idang kasaro, kecuali ketika pecah, ba'du dhufrin, ba'du dhufril muhrimi, sebagiannya kukunya orang yang ihram. Wa ta'adza, dan dia merasa kesakitan, bihi, dengan kuku yang pecah tadi. Falahu izalatul mungkasiri faqat, maka baginya orang yang ihram tadi diperbolehkan menghilangkan kukunya yang pecah saja. Yang nomor 5, larangan yang nomor 5 adalah tidak boleh memotong kuku, ya, dipotong atau dicabut atau dengan cara yang bermacam-macam, pokoknya menghilangkan kuku, ya, bisa dengan dipotong, dibakar, dicuil, ya, pokoknya menghilangkan kuku tidak boleh, menghilangkan rambut tidak boleh, dengan cara apa saja. Nah, kecuali kalau misalnya sebagian kuku ini ada yang pecah dan kemudian merasakan sakit, ya, kadang ada orang kesandung atau misalnya tangannya kejepit, nah akhirnya kukunya pecah. Ketika kukunya pecah, nah kakinya berjalan terasa sakit, maka yang seperti ini boleh menghilangkan, ya, yang pecah itu saja, yang sakit itu saja. Kuku yang lainnya yang sehat bagaimana, ya otomatis tetap tidak boleh, ya. Enggak boleh enggak boleh motong rambut, enggak boleh motong kuku. Wasadisu, adapun yang nomor 6, atibu, yaitu wewangian, wangi-wangian. Ai istimaluhu, artinya menggunakan wangi-wangian. Qasdan, dengan sengaja. Bima yuqsadu minhu raihatut tibi, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya dimaksudkan, yaitu bau yang harum, baunya harum. Nahu miskin, misalnya minyak misik, wa kafurin, dan minyak kafur. Fi saubihi, di dalam pakaiannya orang yang ihram tadi. Larangan yang nomor 6 yaitu menggunakan wangi-wangian, artinya, ya, dia menggunakan itu untuk mendapatkan bau wanginya. Bima yuqsadu minhu raihatut tibi, dengan menggunakan sesuatu yang dari sesuatu itu dimaksudkan mendapatkan bau wanginya. Misalnya minyak misik dan minyak kafur, ini bukan minyak, ya kafur, kalau bahasa kita kafur barus. Ini wangi-wangian zaman dulu. Ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat. Ya apapun itu, pokoknya wangi-wangian. Fi saubihi, pada pakaiannya orang yang ihram tadi. Pakaiannya diberi wangi-wangian, misalnya minyak misik, atau kalau kapur barus dia mengantongi kapur barus. Bi'an yalsikohu bihi alal wajhi al-mu'tadi fi istimalihi. Misalnya dengan gambaran seseorang menempelkan atau mengoleskan wangi-wangian tadi pada pakaiannya dengan cara yang sudah terbiasa. Fistimalihi, pada penggunaannya wangi-wangian tadi. Cara menggunakannya itu sesuai dengan kebiasaan yang sudah-sudah. Ya, kalau dia parfumnya semprot, ya disemprotkan. Kalau parfumnya dioles, ya dioleskan. Kalau parfumnya itu caranya dibawa, ya dibawa. Au fi badanihi, atau ditaruh di badannya. Jadi badannya tidak boleh diberi wangi-wangian, pakaiannya juga tidak boleh diberi wangi-wangian. Zahirihi au batinihi, baik itu
pada bagian dohirnya badan atau dohir atau batinnya badan. Ka'aklihi misalnya dengan memakan wangi-wangian tadi. Ka'aklihi atiba misalnya dia memakannya pada wangi-wangian tadi titik. Nah, ini tidak boleh menggunakan wangi-wangian pada bagian dohir dan bagian batin. Kalau yang bagian dohir ya dengan cara dioleskan pada pada pakaian atau badan. Nah yang bagian batin itu dalam. Ya misalnya wangi-wangian yang cara menggunakannya itu dengan dimakan. Dengan dimakan. Ditelan terus keringatnya baunya wangi atau nafasnya menjadi wangi. Ini katanya dulu orang-orang tua kita yang kerjanya di hutan itu supaya tidak badannya itu tidak dimakan nyamuk, dia minum jamu temu. Apa ya temu ini? Yang pahit-pahit itu ya. Jadi kalau dia minum jamu temu itu ya semacam kunyit-kunyit itu tapi namanya temu. Itu katanya keringatnya juga ikut pahit, jadi nyamuk itu ndak berani makan karena pahit. Yang ini wangi begitu ya, tidak boleh baik itu pada bagian dohir atau bagian batin. Misalnya ada yang dengan cara dimakan. Wala farqa fi musta'milit tibi, dan tidak ada bedanya pada pembahasan orang yang menggunakan wangi-wangian baina kaunihi rajulan au imra'atan, baik orangnya itu laki-laki atau perempuan. Ya sama saja laki-laki atau perempuan sama-sama tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Karena kalau dalam keadaan sehari-hari yang lebih banyak menggunakan wangi-wangian ini kan perempuan. Berarti kalau laki-laki nanti di sana boleh, atau berarti nanti perempuan di sana boleh, tidak. Laki-laki dan perempuan sama-sama tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Nah, terus bagaimana? Apakah itu berdesak-desakan? Daerahnya panas, keringatnya bercucuran dan lain sebagainya. Ya tidak ada pembahasan, pokoknya enggak boleh pakai wangi-wangian. Nah. Mana tadi? Baina kaunihi rajulan au imra'atan ahsamu kana aula, baik orangnya itu tidak bisa mencium bisa mencium atau tidak. Ya, baik orangnya itu punya gangguan indera penciuman atau tidak, bisa mencium atau tidak, tetap sama-sama tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Wa kharaja bi qasdin, dan dikecualikan dengan kata-kata qasdin, ya, dia sengaja memang bermaksud menggunakan wangi-wangian. Dikecualikan dengan kata-kata qasdin amma lau alqat alaihi arrihu, yaitu pada masalah apabila ada angin yang menjatuhkan tiban pada wewangian. Kalau dia tidak sengaja ada angin berhembus membawa bau harum terus mengenai pakaiannya, terus pakaiannya atau badannya kemudian timbul bau wangi, ya tidak apa-apa karena dia tidak ada maksud untuk menggunakan wangi-wangian. Itu tadi ada aroma harum yang terbawa oleh angin terus mengenai dirinya atau mengenai pakaiannya. Itu enggak apa-apa kalau seperti itu, karena syaratnya adalah qasdin, dia bersengaja menggunakan wangi-wangian. Kalau tidak sengaja berarti boleh. Au ukriha ala istimalihi, atau seseorang dipaksa untuk menggunakan wangi-wangian. Ya, misalnya dia dipaksa oleh seseorang, ada orang yang dipaksa untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, ini kalau di logika bagaimana? Ada orang diancam, ayo kamu pakai wangi-wangian, kalau tidak pakai wangi-wangian saya bunuh misalnya. Itu namanya dipaksa untuk memakai wangi-wangian, terus dia memakai. Lah ini tidak apa-apa karena ada paksaan. Au jahila tahrimahu, atau dia tidak mengerti dengan hukum keharaman. Nah,
Ini biasanya pada contoh-contoh kalau bab-bab yang sebelumnya itu orang yang baru masuk agama Islam. Ada orang baru masuk agama Islam kemudian dia tidak mengerti, ya, misalnya yang kemarin itu makan pada waktu puasa, makan pada waktu sholat, berbicara pada waktu sholat karena tidak mengerti. Kenapa kok tidak mengerti hukum keharamannya? Karena baru masuk Islam. Ini enggak apa-apa, ya namanya orang bodoh. Au nasya atau dia lupa annahu muhrimun, sesungguhnya dia sedang dalam keadaan ihram. Fa innahu la fidyata alaihi, karena sesungguhnya pada contoh-contoh yang terakhir ini tidak ada fidyahnya. Ya, itu nanti ada kelanjutan. Jadi ini kan haram, tidak boleh dilakukan. Ada 10 macam hal yang tidak boleh dilakukan pada waktu ihram. Kok ini dilakukan, nanti akan ada yang namanya fidyah, nanti ada namanya denda. Kalau orang puasa memberi makan satu harinya itu 1 mud, satu harinya 1 mud, dengan bentuk memberi makanan pokok kepada fakir miskin. Fidyah, orang yang sudah tidak mampu puasa itu 1 hari adalah 1 mud makanan pokok. 1 mud kurang lebihnya 6 on. 6 on dalam bentuk makanan pokok, dalam bentuk beras, diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini juga begitu. Pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama ihram yang ada 10 macam ini, kalau nanti dilanggar ada fidyahnya. Itu. Fa in alima tahrimahu wa jahila al fidyata wajabat. Apabila seseorang tahu bahwa hukum menggunakan wangi-wangian tadi haram, wa jahila al fidyata, tetapi dia tidak mengerti tentang adanya fidyah, wajabat, maka tetap wajib terkena fidyah. Nah, ini ada orang tahu kalau menggunakan wangi-wangian itu tidak boleh, dia tahu, tetap dilakukan, tapi dia tidak tahu kalau tetap melakukan itu nanti akan terkena kewajiban fidyah. Nah, ini bagaimana? Wajabat, masih tetap dikenakan fidyah. Dia tahu keharamannya, tahu, tetapi tidak tahu bahwa di balik keharaman itu nanti ada fidyahnya. Terus dia langgar, ya tetap kena fidyah. Yang tidak ada fidyahnya adalah kalau yang tidak tahu hukum keharamannya. Wasabiu, adapun yang ketujuh, qatlus soidi, yaitu membunuh hewan buruan, membunuh hewan. Wa khurima alaikum, apa ayatnya itu? Wa khurima alaikum soidul bahri madumtum huruma, itu ya, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Diharamkan bagi kalian semua, yaitu hewan buruan, madumtum huruma, selama kalian masih dalam keadaan ihram. Al-bariyi, yang sebangsa daratan, al-makuli, yang boleh dimakan dagingnya. Tidak boleh membunuh hewan darat yang halal, gitu. Tidak boleh membunuh hewan daratan yang dagingnya boleh dimakan atau yang halal dagingnya. Auma, atau hewan fi aslihi makulun, yang asalnya itu boleh dimakan atau yang asalnya itu halal atau induknya itu halal. Min wahsin wa toirin, misalnya dari hewan yang liar atau hewan yang galak dan burung. Jadi yang tidak boleh dibunuh itu kan hewan yang halal dagingnya. Sekarang ada hewan induknya itu ada yang halal dimakan. Kalau di dalam bab najis mughaladzah itu, najis mughaladzah adalah najisnya anjing dan babi, atau hewan yang dilahirkan dari hasil perkawinannya anjing dan babi tadi dengan
hewan yang suci. Itu kan anaknya juga najis mughalladah. Misalnya anjing kawin dengan kambing, anaknya wujudnya kambing. Kambing hasil perkawinan silang hewan najis dan hewan suci tadi, hasilnya najis. Anjing kawin dengan kambing, anaknya wujudnya kambing. Kambing ini hasil blasteran ini dihukumi mughalladah juga. Nah ini juga begitu, tapi ini yang halal. Tidak boleh membunuh hewan darat yang halal atau hewan yang induknya itu ada yang halalnya. Misalnya berarti dibalik tadi ya, kambing kawin dengan macan itu misalnya, kambing kawin dengan macan, anaknya itu juga tidak boleh dibunuh. Wa yahrumu aidon soiduhu, dan begitu juga diharamkan yaitu berburu. Memburunya juga tidak boleh. Tadi membunuh, sekarang memburu, hanya memburunya saja enggak sampai dibunuh itu juga tidak boleh, juga haram. Wa yahrumu aidon soiduhu, begitu juga diharamkan atau tidak boleh dilakukan yaitu berburu hewan. Memburunya juga tidak boleh, lebih-lebih membunuhnya. Wawat ulyati alaihi, dan meletakkan tangan di atas hewan buruan tadi. Meletakkan tangan di atas hewan buruan tadi. Meletakkan tangan itu maksudnya ya itu memiliki atau menguasai. Nah, memiliki atau menguasai. Jadi tidak boleh jual beli bangkai, karena bangkai itu benda yang najis. Terus bagaimana caranya supaya kita boleh mendapatkan bangkai tadi, yaitu dengan cara naklul yad. Nah, memindahkan, naklu itu memindah, yad tangan, memindahkan tangan. Maksudnya memindahkan tangan ini kalau bahasa kita ya ngasih. Tapi bukan ngasih, kalimatnya enggak tepat kalau ngasih. Karena kalau ngasih itu nanti masih terkena hukum tidak boleh memberi benda najis. Kalau bahasa kitabnya itu naklul yad, memindahkan kepemilikan atau kekuasaan. Ini misalnya saya punya bangkai kambing. Daripada bangkai kambing ini dibuang percuma, terus saya jual. Kalau nanti saya jual itu terkena undang-undang tidak boleh jual beli benda najis. Supaya ini menghindari keharaman jual beli tadi, terus ada yang namanya yaitu naklul yad. Naklul yad itu kalau bahasa kita apa? Jadi kalau ada, misalnya saya punya kolam lele. Jadi kalau ada orang punya bangkai binatang ternak, itu dikirim ke rumah saya, terus bangkainya itu saya bakar, saya panggang, terus dimasukkan ke kolam lele. Nah ini kalau akadnya jual beli, transaksinya jual beli ini tidak boleh, karena dalam fikih jual beli benda najis itu tidak boleh. Nah itu naklul yad, bahasa kita. Nah kalau di tempat kita biasanya disebut dengan ganti ongkos bensin, atau misalnya seperti Al-Quran. Al-Quran ini kalau dijual belikan, ya masa Al-Quran dijual belikan, akhirnya kalimatnya ganti ongkos cetak. Nah yang begitu-begitu itu naklul yad. Ini juga begitu. Wawat ulyati alaihi, dan meletakkan tangan pada hewan itu. Meletakkan tangan yang menguasai lah, mengambil atau memiliki atau apa dan lain sebagainya. Wa ta'arrudu li juz'ihi, dan ini kalau terjemah kamusnya wa ta'arrudu itu dan menunjukkan li juz'ihi pada bagian anggotanya hewan buruan tadi. Wa ta'arrudu li juz'ihi, dan
menunjukkan sebagian anggota hewan buruan tadi. Mungkin maksudnya itu menyiksa badannya hewan buruan tadi. Wa sa'rihi, dan rambutnya, warisihi, dan bulunya. Rambut dan bulu tidak boleh. Ya begini saja, tidak boleh mengotak-ngatik hewan, gitu. Tidak boleh mengotak-ngatik hewan itu di situ. Apakah itu diburu, dibunuh, diburu, dimiliki, diganggu, dicabut bulunya. Nah, begitu saja kita terjemah begitu saja. Tidak boleh mengganggu, mengotak-ngatik hewan pada waktu ihram. Apakah itu dibunuh, diburu, diganggu, diikat, ditali, dan lain sebagainya. Enggak boleh. Satu lagi, wasaminu akdun nikahi, yang ke-8 akad nikah. Tidak boleh akad nikah pada waktu orang sedang ihram. Jangan dikira karena itu sedang berada di kota Mekah, sedang dalam keadaan puncak-puncaknya ibadah, ya kan? Lagi haji terus melakukan ibadah yang lain dengan harapan ini mendapatkan pahala yang lebih besar, dengan harapan ini akan menjadi pernikahan yang selama-lamanya. Tidak boleh. Yaitu yang ke-8 adalah melakukan akad nikah. Fayahrumu alal muhrimi, maka diharamkan kepada orang yang ihram ayyakuda an-nikah li nafsihi, dia mengakati nikah untuk dirinya sendiri. Saya nikah, itu enggak boleh. Au ghairihi, atau selainnya, saya menikahkan orang lain, itu juga tidak boleh. Biwakalatin, misalnya dengan menjadi wakil, au wilayatin, atau menjadi wali. Saya menjadi wakilnya orang yang menikah, atau saya menjadi walinya orang yang menikah. Menjadi wakilnya, menjadi walinya, nikah untuk dirinya sendiri, semua tidak boleh. Nah, ini nanti penjelasannya setelahnya ini ya. Ada 10 hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada waktu ihram, yaitu tadi karena ini adalah proses mencari jati diri. Nah, diharapkan ketika seseorang ini melakukan ibadah haji, ya, seperti keterangan yang dulu-dulu itu, dia berhasil menemukan jati dirinya. Ketika dia telah berhasil menemukan jati dirinya, dia berjumpa dengan dirinya sendiri. Di saat yang sama dia bertemu dengan Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu atau kenal dengan dirinya sendiri, di saat itu juga dia akan tahu atau makrifat dengan Tuhannya. Nah, ketika dia telah berhasil menemukan jati dirinya, di saat yang sama dia berjumpa dengan Tuhannya. Begitu dia masuk di mikot, terus badannya itu dibungkus dengan kain yang warnanya putih, tidak boleh ada jahitannya, hanya dililitkan di tubuhnya. Lah itu pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan kepada orang yang mati, warnanya putih, tidak ada jahitannya, dipakai hanya dengan dililitkan. Kemarin saya ke toko ini, toko oleh haji umroh itu, ternyata ada ini, Pak. Ada kancut ihram, cawat ihram. Saya baru tahu, ternyata ada daleman yang dipakai untuk ihram. Nah, itu tidak tahu juga itu boleh dipakai apa enggak ya ini. Jadi bentuknya itu ditali, jadi dipakai gitu terus ditali. Itu boleh apa enggak ya? Jadi tulisannya itu cawat ihram. Loh, kok ada ya pakaian itu? Pakai daleman untuk ihram katanya. Jadi kalau saya lihat sih itu tetap dijahit bentuknya. Kalau aku melihatnya itu tetap dijahit bentuknya. Tetap dijahit, tetapi dia tetap dimasukkan ke sini lah. Nanti yang di perutnya itu ditali di kanan kiri. Ada ternyata itu cawat ihram. Kelihatannya kalau melihat sepintas itu tetap tidak boleh dipakai ya.
Tapi di situ disebut zawat ihram. Nggak tahu itu mungkin barang baru atau gimana. Nah itu tadi, setelah dia mikot ihram terus tidak boleh melakukan hal-hal 10 tadi. Memakai wangi-wangian, menyisir rambut, menutup kepala, menutup wajah, melakukan akad nikah dan lain sebagainya. Nanti masih ada lagi, yaitu tidak boleh melakukan persentuhan kulit. Wallahu Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.